Kalau boleh tahu nih Pak ya, Ya. di sini tuh udah berapa unit Pak yang terjual? Yang terjual kita kan baru 4 bulan Pak. Yang terjual udah 10 unit. 10 unit. Berarti Ya, tinggal 10. sisanya? Sisanya tinggal 11 unit. 11 unit Iya. dalam waktu 4 bulan? Iya, 4 bulan. Sahabat inspiratif, tunggu apa lagi? Dalam 4 bulan sudah 10 unit. Bila kalian masih mengulur waktu, belum Habis. tentu kalian dapat lagi nih yang sisanya. Habis. Karena waktu berjalan, Harga unit makin naik. Nah, harga makin naik, unitnya juga makin habis. Halo sahabat inspiratif, kali ini kita ada di daerah Cibinong, tepatnya di Jalan Karet. Dan bisa kita lihat di sini ada perumahan loh, murah banget, sekitar 700 jutaan dengan 2 lantai. Di perumahan ini jaraknya 5 menit ke stasiun Cibinong, Pasar Pucung, Pasar Cibinong, 10 menit ke stasiun Depok Lama, 10 menit stasiun Bojonggede, 10 menit pintu tol Citerep. Kalian penasaran ya seperti apa bentuknya? Yuk langsung aja kita masuk. Nah, bisa kita lihat, ini penampakannya lebih dekat. Yuk, kita detail lagi, kita ke dalamnya, kita ketemu langsung dengan sales. Ini kita udah di depan rumahnya nih, dan bersama salesnya dengan Bapak Vito. Untuk lebih detailnya, kita tanya-tanya nih dengan Bapak Vito. Apa aja nih rumahnya istimewanya, spesialnya, spesifikasinya gimana Pak ya? Boleh kita mulai Pak dari Bangunannya. bangunan depannya ini bisa dijelasin Pak? Kalau bangunannya kita pakai konsep minimalis, ya kan? Jadi namanya konsep minimalis itu kita nggak banyak pernak-pernik segala Pernak-pernik. macamnya. Nah, luas bangunannya sendiri 70 meter. Bangunannya 70 meter. 70 meter. Nah, dengan luas tanahnya 70 meter juga. Oh, tanahnya 70 meter. 70 Jadi meter 70 kali 70. 70 kali 70. Ini Pak, untuk carport nih Pak ya? Iya, carport. Carportnya ini untuk muat berapa mobil Pak? Carportnya kita sendiri muat untuk satu mobil, Pak. Satu mobil? Iya, satu mobil, satu motor. Satu mobil, satu motor, satu motor. untuk carport. Carportnya. Oke, jadi kita bisa masuk ke dalam kali Pak ya? Boleh, Untuk boleh, lihat-lihat. langsung boleh. Yuk, kita ke dalam untuk lihat. Wih, ini luas juga nih Pak, ruang utamanya ini. Iya, Pak. Ini kita Hah? luasnya 4,8 kali 5. 4,8 meter kali 5 meter. Iya. Wow, luas juga nih. Jadi ini ruang tamu sama dapur kita jadiin satu, Mhm. ya kan? Karena di luar itu sekarang lagi innya itu ruang tamu sama dapur jadi satu, gitu kan? Hah? Jadi di mana nanti kalau misalkan ada orang tamu datang masuk lihat kitchen cabinet, lihat kitchen setnya, lihat kompornya Modena, Hah? apa segala macam kan itu jadi pride sendiri. Oh, jadi itu makanya kenapa alasannya di sini ada kitchennya, dapur ya. Iya. Nah, jadi sahabat inspiratif buat kalian ya bertanya-tanya, kok ini dapurnya ada di ruang tengah gitu ya, bukan di tempat yang tersembunyi di belakang. Oke Pak, ada lagi Pak ruangan selain ruangan ini yang bisa ditunjukkan? Ini kamar mandi bawahnya. Kamar mandi. Orang kan biasanya kamar mandi bawah itu yang di bawah tangga itu sempit ya. Iya. Nah ini kalau misalkan Mas masuk, coba lihat Mas. Wow. Nah lega kan? Lega, pemanfaatan yang Iya. sangat spesial ini tuh. Di bawah tangga bener-bener dimanfaatin. Boleh lihat ini. Jadi sahabat bisa dilihat di sini tuh lega juga untuk kamar mandinya, ya terutama untuk tamu kalau mau kesini Iya. Pak ya. Dan di sini untuk sanitary-nya gimana Pak? Sama kita pakai American Standard. American Standard, closet, Kloset sama itu apa? wastafel. Iya, sama shower. Untuk toiletnya Pak, jongkok apa duduk? Boleh pilih Pak. Oh, jadi sahabat untuk kalian yang biasa dengan toilet duduk bisa, Toilet. toilet jongkok bisa, sesuai pilihan aja nanti akan diaplikasikan di sini. Oke, di sini ada kamar lagi Pak? Ada kamar satu lagi Mas. Ada satu kamar? Iya satu kamar. Ayo kita lihat, di sini ada satu kamar, Ini maaf berantakan. Wes. Ini masih berbentuk ya office. office saja. Ya masih bentuk office marketing. Harap dimaklumin ya. Oke Pak, ini bisa dijelasin Pak untuk ukurannya? Ini ukurannya itu 3 kali 330, 3 meter kali 330 meter. Tingginya 3 meter juga. 3 meter. Sama. Oh, Iya, jadi 3,3 juga. kubus. Kubus. Jadi sahabat nih ruangannya nih Ruangannya luas. kubus luas. Ini luas di sini. Tapi Udah ini- ada ini juga, udah ada apa? Itu buat AC juga. Oh iya. Jadi ini kamarnya ini bisa
emang bener dikatakan lega juga nih pada Iya, Pak. ini kasur nih. Iya. Iya kan? Ini masih luas nih. Kasur kita pojokin ke sana, Hah? ini masih luas. Masih luas dan di sini ada jendela. Iya, ada jendela. Nah, Ada jendela juga. Jadi di sini kita pakai pemanfaatan cahaya gitu kan, di mana jendela di setiap kamar kita adain, ditambah di ruang tamu pun kita pakai jendela banyak. oh iya sahabat. Tadi sepanjang perjalanan ya saya lihat rumah ini penuh dengan kaca-kaca. Nah, jadi itu manfaatnya untuk sirkulasi udara biar rumah ini sehat dan sirkulasi cahaya supaya penghematan listrik. Ya, jadi orang yang tinggal di sini sehat. Ya. Ada apalagi Pak? Apa di sini kita punya void atau ruang terbuka? Oh, ruang terbuka kita ada satu mas di belakang. Oh, di sini ya? Ini bisa jadi buat dapur basah. Hmm? Di situ ada saluran airnya. Oh, Ya, di situ ada saluran airnya. Ya kan ada buat colokannya juga. Ini di sini kita udah bikin ini tinggi. oh tinggi ya. Oh iya. Ya. Biasanya tuh kalau di developer lain tuh cuman segini lah, 1,2 ya. 1,2 kalau nggak 80 gitu 80. kan. Ini kita bikin tinggi. Tuh sahabat di sini tuh udah temboknya ada di tinggi, kita langsung dapat tanpa biaya dari kita, langsung dapat kan ya Pak? Langsung dapat. Untuk ukurannya berapa nih Pak? Ini ukurannya dari situ ke sini 4 meter. Ke sini 4 meter, Ya, ini 1,8. 1,8. Iya. Jadi sahabat ini ukurannya cukup luas. 4 meter, 1,8 meter, ruang terbuka. Nah, tadi di sini ada yang lebih unik lagi nih. Di atas ini di genteng itu sudah memiliki apa Pak? Tulang. Memiliki tulangan. Jadi buat kalian ya yang mau buat langsung dibablasin di dak udah ready karena tulangannya udah ada, jadi safety dan aman. Jadi nggak perlu nambah biaya besar-besaran lagi. Iya, jadi nggak perlu biaya besar-besar. Karena kita pakai cakar ayam itu di sini itu kita pakai 12. Cakar ayamnya 12. Cakar ayamnya 12. Itu ukuran cakar ayamnya itu besinya besi 12 di mix sama besi 10. Jadi Wow. kalau misalkan mau ditingkatin lagi pun masih kuat. Jadi orangnya emang rekomendasi rumah untuk 3 lantai kali Pak ya. 3 lantai. Dengan cakar ayam yang ukuran segitu, sahabat. Mhm. Oke Pak, kita lanjut ke lantai atas kali ya. Boleh ke lantai atas. Yuk, sahabat inspiratif, kita lihat ke lantai 2-nya seperti apa. Yuk, ikutin. Dari tangganya Pak, kelihatannya ada yang spesial nih Pak. Oh, iya. Beda nih dari yang biasa saya lihat nih. Bisa dijelasin nih pakainya spesialnya Bapak yang tahu nih. Nah, ini tangganya itu kita bikin 19 anak tangga biar nggak orang kalau misalkan naik itu biar nggak jatuh, biar dia nggak terlalu tinggi juga naiknya, jadi nggak capek kan. Ditambah lagi ini kita selling dari bawah sampai ke atas itu 6 meter. Oh, dari bawah, dasar ya? Iya, dari dasar sampai ke atas itu 6 meter. 6 meter. 6 Jadi meter. kalau misalkan mau naikin furniture mau apa itu tinggal naikin aja, nggak perlu orang. Kan biasanya kalau misalkan rumah-rumah tingkat lain itu kan kalau mau naikin furniture mau naikin apa kan kayaknya susah ya semakin soalnya kan ini kita bikin luas. Oh, jadi keuntungannya tuh di sini kalau kita tuh butuh barang, mau naikin barang furniture lega lah Pak ya. Iya, Jadi lega. nggak ada mentok-mentok lagi gitu. Betul, dan ditambah lagi feng shui-nya juga kita bikin 19 tangga. Nah, feng shui itu 19 tangga. Sekarang kita udah di lantai 2-nya nih Pak ya. Lantai 2. Bisa dijelasin nih Pak di lantai 2 ini ada apa aja Pak? Kalau di lantai 2 sendiri kita ada kamar mandi 1, Ada kamar mandi? 1, kamar 1. Kamar 1, kamar Ya, utama, kamarnya ada 2. Kamar utamanya di sini ada balkonnya. Hah? Ya kan, dan ini void-nya. void-nya. Ya, ini ruangan void-nya. Ini kamar kedua. Kita lihat kamar mana dulu nih Pak? Kamar kedua dulu. Oh, kamar 2 dulu. Oh, iya, boleh. Sahabat, kita lihat kamar kedua ukurannya seperti apa. Ini untuk ukurannya berapa ini Pak? Ini untuk ukurannya 3 kali 330, ya kan? 3 kali 3. Iya, 3 kali 330 dengan tingginya itu 2,95 meter. Tingginya 2,9 meter sahabat. Tingginya 2,95 meter. Kita pakai lantainya, kita pakai lantai granit. Lantainya granit 60 kali 60 ini Pak ya? Iya, 60 kali 60 mewah jadinya. Oh, jadi kelihatan mewah dengan lantai granit 60-60. Iya. Nah, bisa kita lihat sahabat inspiratif, di sini juga ada sebuah jendelanya. jendela untuk sirkulasi udara Ya. dan kita bisa langsung lihat keluar dan langsung ke void di bawah. Nah, ini di sini pun kita udah ada apa? Udah ada tulang ya. Jadi kalau misalkan mau perluasan itu nggak perlu tambah tulang lagi karena udah ada, jadi tinggal di dak aja. Oh, jadi di genteng ini nih Pak? Ya, udah ada Udah ada tulangannya ya? Iya, jadi bisa langsung perluasan. Oh, jadi ini buat kalian sahabat, misalnya udah memiliki rumah ini, mau diluasin dibuat dak,
Tinggal dipasang karena tulangannya udah ada. Iya, tulangannya udah ada. Oke, kita langsung ke kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandinya belum dipasang sih. Oh ya, kita lihat kamar mandinya sahabatnya seperti apa. Iya. Nah, oke, seperti ini sahabat inspiratif. Kamar mandinya, luasannya. Nah, ini kamar mandi ini luasannya 1,5 kali 1,5. 1,5 kali 1,5. Iya, nah di sini kita pakai lantainya yang nggak licin sengaja. Oh iya. Ya, lantainya tuh nggak licin sengaja. Sama ini juga, ini granit. Oh, ini granit. Ini include pas pembelian ya, Pak? Include sampai ke atas. Kan biasanya orang sampai segini aja ya. Ini kita sampai ke atas. Kita pakai sanitarinya American Standard. Oh, sanitarinya American Standard. Sanitarinya American Standard. Oke, sahabat inspiratif. Jadi untuk kamar mandinya ini bisa kita lihat di full granit, jadi untuk pembersihannya cukup mudah. Iya, mudah. Nah, dan nanti di sini juga akan ditaruh sanitari itu yang American Standard. Dan untuk itu pun kita di sini udah dikasih saluran ya buat buat water heater dan shower kita udah dapet. Tapi kita kasih saluran buat water heater. Oh, water heater tapi free, Pak? Enggak. Oh, enggak, hanya untuk difasilitasin aja. Iya, fasilitas salurannya aja. Di setiap ruangan pun udah ada saluran buat AC. Oke, untuk klosetnya nanti nih Pak, ke depannya Pak. Iya. Di sini klosetnya jongkok apa duduk Pak? Konsumen bisa pilih. Oh, konsumen bisa pilih? Iya, mau jongkok mau duduk. Untuk di atas dan bawah? Iya, sama atas bawah bisa pilih konsumen. Oke, yang sini sudah jelas sahabat. Kita akan ke kamar utama. Kamar. Iya Pak, silakan Pak, Bapak dulu. Baik. Nah, ini kamar utamanya, ada balkonnya di sini. Ya kan? Oh, ada balkon. Iya, ada balkonnya juga di sini. Di kamar ini dia ukurannya 3x3. Oh, jadi ini kamarnya 3x3. Iya, ukurannya 3x3. Itu juga udah ada buat AC-nya juga tuh. Untuk AC dapat? AC-nya bonus, Pak. Oh, AC bonus dapat berarti ya intinya? Iya, bonus AC-nya. Dapat berapa tuh, Pak? Dapat 2, Pak. Oh, berarti 2 kamar. 2 kamar dapat AC-nya. Kamar kan di bawah ada satu lagi. Itu yang di bawah nggak dapat ya? Jadi di sini kita bisa lihat untuk kamar utamanya itu cukup luas, 3x3 meter ya Pak ya. Dengan lantainya sama, granit 60x60 dan ceilingnya sama 2,95 meter. Dan bisa kita lihat perbedaannya di sini di kamar utamanya kita itu sudah ada balkon. Yuk kita lihat. Bisa kita lihat sahabat, balkonnya cukup luas untuk memandang keluar. Ya. Ini balkonnya nih Pak, berapa kali berapa nih Pak? Ini balkonnya 1 meter dikali 4 meter. Kali 4 meter? Iya, kita pakai kaca. Kita pakai kaca. Kenapa kita pakai kaca? Karena kan kaca beningnya Mas ya. Iya. Ya kan kaca itu kan lebih bening dibandingkan dengan temper. Tapi kalau misalkan konsumen bisa minta mau temper, kita bisa tambah. Oh, kasih temper? Iya. Ada tambahan biaya. Tadi saya mau nanya Pak, yang maksudnya ini kan tempered itu ya? Itu bisa dijelasin perbedaannya apa Pak sama yang sekarang Pak? Kalau temper glass itu dia lebih kuat dibandingkan dengan glass biasa. Ini kan glass biasa. Nah, kalau temper glass itu pada saat dia jatuh atau apa itu jatuhnya dia tidak kayak glass. Kalau glass itu kan langsung retak gitu, hancur gitu. Nah, kalau temper itu buyar. Gitu. Oh, buyar jadi lebih safety ya. Tapi kalau temper itu dia tidak bening seperti kaca. Jadi kalau temper itu agak-agak burem. Tapi kalau misalkan glass dia lebih bening dan kelihatannya lebih eksklusif. Tapi kalau misalkan konsumen minta pakai temper, kita bisa kasih, tapi ada tambahan biaya. Oh, ada tambahan biaya Pak? Iya. Berapa? Nggak tahu saya Mas, itu urusan tekniknya nanti. Okay. Jadi untuk kalian tuh kalau yang mau di kacanya ditambahin tempered itu nanti ada penambahan biaya lagi, ya nanti bisa diomongin lah ketika proses akadnya lah. Kalau boleh tahu nih Pak ya, di sini tuh udah berapa unit Pak yang terjual? Yang terjual kita kan baru 4 bulan Pak, yang terjual udah 10 unit. 10 unit. Berarti ya, tinggal 10. Sisanya? Sisanya tinggal 11 unit. 11 unit? Ya. Dalam waktu 4 bulan? Iya, 4 bulan. Sahabat inspiratif, tunggu apa lagi? Dalam 4 bulan sudah 10 unit. Bila kalian masih mengulur waktu, belum tentu kalian dapat lagi nih yang sisanya. Habis. Karena waktu berjalan, harga makin naik. Nah, harga makin naik, unitnya juga makin habis. Barusan kita udah bedah-bedah rumah nih dengan Bapak Viko. Dia udah menjelaskan secara detail ada apa aja. Nah, mungkin kalian pasti berminat nih untuk memiliki rumah ini. Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan rumah ini, persyaratan apa aja yang harus kita lakukan, dan pastinya promo apa aja sih yang ada di sini Pak ya? Boleh.
Oke, kita tanya-tanya aja dengan Bapak Viko. Mungkin kalau ada seorang nih ingin memiliki rumah ini, persyaratan apa aja Pak yang harus dilakuin Pak? Kalau persyaratan, kalau misalkan dia mau cash, cuma KTP aja main PWP. KTP dan NPWP. Iya, tapi kalau misalkan dia mau KPR, itu tergantung dia pekerja atau dia usaha. Kalau misalkan pekerja, persyaratannya standar lah, KTP, NPWP, nikah, slip gaji, rekening koran, terus udah gitu, yang standar itulah. Ini untuk harganya Pak, kita boleh tahu kan ya Pak harganya Pak? Kalau untuk cash berapa, KPR berapa Pak? Kalau harga, kalau yang standar itu harganya 843 untuk KPR. 843 untuk KPR. Untuk cash? Kalau misalkan cash itu pasti lebih murah ya. Harganya 795 juta. 795 juta. Betul. Nah, kita kalau untuk dapat rumahnya kita cuma perlu booking fee aja, nggak keluar biaya apa-apa. Berapa tuh Pak? Booking fee-nya 10 juta, udah all in. Oh, booking fee 10 juta sudah all in. Booking fee 10 juta udah all in. Maksudnya tuh Pak bisa dijelas biar all in itu kita free biaya KPR, free biaya provisi bank, free biaya asuransi, free biaya BBM baik nama sertifikat, free biaya AJB sama free biaya SAM. Oh, SAM. Iya, ditambah lagi free-nya itu ada free toren air sama free mesin air. Mesin air. Iya. Jadi toren air sama free mesin air. Toren dan mesin air ya? Mesin jet pump ya? Iya, jadi 10 juta itu udah all in semua itu. Itu masih 10 juta Pak? Saya misalnya pembeli nih, saya udah ngasih 10 juta. Iya. Udah langsung akad? Langsung proses akad. Oh, jadi buat kalian nih sahabat, punya duit 10 juta, kita mau proses KPR, udah nggak usah ribet-ribet lagi. Iya. Ya. Kita kasih 10 juta ke Bapak, langsung akad. Langsung proses akad. Berapa lama tuh Pak proses dari saya penyerahan penyerahan berkas sampai akad? Sampai akad kalau misalkan berkasnya bagus, lancar, itu paling 1 minggu beres. 1 minggu beres? Iya. Saya langsung akad? Iya, langsung akad. Rumah langsung dibangun ya? Rumah pembangunan 3 bulan kita. 3 bulan jadi? 3 bulan jadi. Sahabat inspiratif, jadi itu bisa dikatakan hanya 3 bulan lah, karena seminggunya itu kita hanya proses berkas, langsung disetujui, akad, bulan kemudian kita sudah jadi. Bisa langsung diisi. Udah serah kunci ya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang ingin mendapatkan rumah ini? Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi nomor di bawah ini. Oke, dicatat. Siap, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk lebih baik dan mendapatkan berita yang lebih baik tentang perumahan untuk Anda. Inspirasiproperty.com, inspirasi hunian Anda. Oke, see you, dadah.